Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas A3 Prodi PG PAUD. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan hasil maket lingkungan pembelajaran di TK Nurul Islam versi saya sendiri. Nah, di sini adalah gerbang dari TK Nurul Islam Tasikmalaya yang beralamatkan di Jalan Sokamahi Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ketika masuk, kita akan langsung menemukan sebuah parkiran. Dan ini adalah tempat parkiran dari TK Nurul Islam. Dan di sampingnya ada visi misi dari TK Nurul Islam itu sendiri. Kemudian di samping pintu masuk kelas terdapat loker untuk anak-anak. Dan juga TK Nurul Islam ini menyediakan tempat cuci tangan agar anak-anak mampu membiasakan cuci tangan. Lalu di sini adalah ruang tunggu orang tua siswa yang juga dapat dipergunakan orang tua untuk bertukar pikiran maupun edukasi tentang anak. Lalu di sini adalah kelas untuk TKA, di mana usia TKA adalah 4-5 tahun. Terdapat beberapa hasil karya anak yang bisa guru tempelkan di dinding kelas. Dan juga ada beberapa alat permainan yang bisa mendukung perkembangan anak. Daya kreativitas dan rasa keingintahuan anak-anak bisa dirangsang dengan berbagai warna menarik. Itulah alasan mengapa berbagai fasilitas untuk anak umumnya ditampilkan dalam berbagai pilihan warna. Lalu di sini ada lorong yang bisa digunakan untuk menempelkan berbagai hasil karya anak ataupun bisa dengan foto kegiatan seperti outing kelas yang bisa guru tempelkan di dalam papan tersebut. Lalu di sini ada tempat duduk bagi anak dalam kegiatan calistung. Dan di sampingnya adalah area komputer. Pembelajaran tentang teknologi komputer pada anak usia dini dilakukan hanya sebatas mengenal perangkat komputer sebagai teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Penjelasan tentang potensi komputer dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan sambil bermain atau learning by doing. Pengenalan tentang potensi komputer pada anak usia dini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran berupa menggambar dan bernyanyi. Misalnya dengan mencoba menggeser dan mengklik mouse, anak dapat menggambar bentuk dan juga mewarnai. Kemudian di sini adalah sentra memasak. Bermain dan belajar di sentra memasak memberikan pengalaman unik bagi anak, di mana di sentra memasak, anak dapat mengenal berbagai macam bahan makanan yang ada di sekitar mereka. Yang lebih menyenangkan lagi, mereka terlibat dalam setiap proses sebelum makanan siap untuk disajikan, mulai dari menyiapkan bahan, persiapan mengolah, pengolahan, sampai menikmati hasil olahan bersama. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains, alam, dan sosial sehingga menunjang perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, seni, serta nilai agama. Kemudian ada sentra balok.
Sentra balok adalah model pembelajaran bermain sambil belajar untuk mempresentasikan ide ke dalam bentuk nyata berupa bangunan. Sentra balok memiliki 3 jenis kegiatan main, yaitu bermain balok, bermain peran dengan balok, dan menggambar. Permainan balok adalah salah satu kegiatan bermain bebas, dan dari permainan balok, anak akan lebih mengembangkan kreativitasnya. Dari situ, anak akan dapat mengekspresikan imajinasinya yang mungkin masih bersifat abstrak, lalu menjadi sesuatu yang menakjubkan. Lalu di samping sentra balok ada kelas TKB, di mana usia TKB adalah 5-6 tahun. Ini adalah bangunan kelas ruang TKB, di mana konsepnya tidak jauh berbeda dari TKA. Hasil karya anak dapat dipajang di dinding kelas. Dan juga ada beberapa poster yang bisa mendukung pengetahuan anak. Kemudian di sini adalah perpustakaan TK Nurul Islam. Dan di sini juga terdapat pohon baca yang bisa memberikan suasana berbeda bagi anak untuk membaca. Pohon baca digunakan untuk menarik minat baca anak. Kemudian buku bacaan yang dipajang juga harus beragam, seperti bacaan mengenai dongeng, cerita rakyat, kisah nabi, buku pelajaran, dan lain-lain. Pohon baca bisa dibuat dari berbagai kertas ataupun kayu sebagai batangnya. TK Nurul Islam mengupayakan memberikan suasana yang berbeda dan unik agar anak-anak mampu tertarik untuk membaca dan membiasakan ataupun mencintai budaya literasi sejak dini. Lalu kemudian di sini ada area calistung. Namun, setiap materi pelajaran yang diberikan tidak terlalu banyak dan durasi belajarnya pun tidak terlalu lama. Belajar dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan bagi anak, bukan dipaksakan sehingga anak tidak akan merasa terbebani. Tetapi dilakukan dengan sambil bermain sehingga aktivitas dominan pada anak usia dini, yaitu dunia bermainnya, tidak akan hilang. Lalu di sini adalah ruang kantor guru TK Nurul Islam. Di dalamnya juga terdapat beberapa hasil karya anak yang ditempel di sekitar dinding ruangan. Lalu di sini adalah mading yang bisa digunakan anak untuk mengekspresikan setiap hasil karyanya dan ditempelkan di mading tersebut. Kemudian di sampingnya adalah ruang kepala sekolah. Di dalam ruangan kepala sekolah TK Nurul Islam terdapat juga struktur organisasi dari TK Nurul Islam. Di samping ruang kepala sekolah terdapat toilet bagi perempuan dan bagi laki-laki. Tersedia juga tempat cuci tangan.
ketika sudah menggunakan toilet. Kemudian ada musola yang digunakan pendidik untuk melakukan ibadah. Lalu di sini terdapat sentra seni. Sentra seni merupakan tempat untuk menumbuh kembangkan kreativitas, imajinasi, inisiatif, dan rasa keindahan anak. Sentra seni harus membawa suasana yang riang gembira. Anak akan dapat berkreasi dan mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Sentra seni memiliki fokus memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan berbagai keterampilannya, terutama keterampilan tangan dengan menggunakan berbagai bahan dan alat, seperti melipat, menggunting, mewarnai, membuat prakarya, dan melukis. Di sentra ini, anak bermain sambil belajar mengasah rasa keindahan, membangun kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, bersosialisasi, melatih koordinasi mata, tangan, kaki, dan pikiran. Kegiatan sentra seni merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan keterampilan seni anak. Melalui kegiatan seni, anak dapat bebas mengekspresikan segala imajinasinya dan menceritakan kepada guru ataupun orang tua apa yang telah ia kerjakan. Lalu di depan sentra seni terdapat sentra bahasa. Sentra bahasa adalah sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, meliputi kemampuan mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Di sudut sentra bahasa terdapat tenda baca yang bisa digunakan anak-anak untuk membaca. Anak-anak bisa membaca atau bermain dialog di dalam tenda. Tenda baca ini merupakan salah satu upaya TK Nurul Islam untuk memberikan fasilitas yang menarik untuk perkembangan anak. Lalu di samping sentra bahasa terdapat sentra imtak. Sentra imtak berisi berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sentra ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini dan membentuk pribadi yang cerdas, berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sederhana dan menyenangkan bagi anak, mengingat bahwa pengenalan dan pemahaman terhadap agama merupakan suatu konsep yang abstrak, perlu diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret bagi anak. Bahan-bahan yang terdapat di sentra imtak adalah kitab berupa Iqra, kemudian bacaan-bacaan, kemudian buku-buku cerita, dan alat permainan yang bernuansa agama. Kemudian kita berpindah keluar kelas, terdapat area pasir di sana. Bermain pasir dapat melatih kemampuan motorik anak. Bermain pasir dapat membantu anak melatih otot-otot kecil pada tangan. Gerakan motorik halus saat bermain pasir akan membantu melatih kecermatan dan ketelitian. Bermain pasir bisa membantu mengembangkan keterampilan serta koordinasi mata dan tangan. Lalu di sampingnya adalah toilet yang bisa digunakan oleh tamu ataupun orang tua siswa. Dan di samping toilet terdapat taman kecil yang dipenuhi oleh bunga dan pohon. Kemudian ada juga tempat untuk menanam tumbuhan seperti sayuran. Nah, di sini ada wortel dan kubis yang nanti bisa dipanen dan digunakan untuk bahan pasak di sentra memasak. Lalu terdapat kantin TK Nurul Islam yang bisa digunakan oleh seluruh warga TK Nurul Islam, baik dari pendidik, murid, dan juga orang tua murid. Dan ini adalah meja kantin yang bisa digunakan oleh seluruh warga TK Nurul Islam. Lalu kemudian ini adalah tempat bermain outdoor dari TK Nurul Islam. Di sini anak dapat bermain jungkat-jungkit, kemudian bisa juga bermain ayunan, dan juga bermain perosotan.
Dalam permainan perosotan, anak dapat menaiki bangunan perosotan dengan menggunakan jaring, dan kemudian anak bisa melakukan perosotan dengan gembira. Itulah lingkungan pembelajaran di TK Nurul Islam versi saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.